Halo semuanya, selamat siang. Nah, ketemu lagi sama Kak Tisya di sini. Hari ini kita akan membahas tentang soal sosiologi UM/UGM 2019. Oke, nah kita simak bareng-bareng ya. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, integrasi sosial dibutuhkan terutama bagi masyarakat yang majemuk. Berikut ini merupakan faktor yang bukan pendorong integrasi sosial. Oke, faktor yang bukan pendorong berarti yang menghambat gitu ya. Nah, kita lihat jawaban A, perbedaan etnik, agama, atau identitas lainnya di dalam masyarakat majemuk. Otomatis kalau banyak perbedaan itu adalah penghambat integrasi. Berarti jawabannya langsung ketemu yang A. Oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2, berikut ini merupakan contoh-contoh tindakan sosial kecuali. Nah, kalau tindakan sosial berarti tindakan sosial berarti tindakan individu yang dipengaruhi oleh orang lain. Oke. Nah, kalau di situ berarti kecualinya. Kalau yang A, Romi belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai bagus sehingga orang tuanya bangga padanya. Berarti yang A betul ya. Ini merupakan tindakan sosial. Yang B, itu Diana mengubah penampilan karena ingin menarik perhatian teman lelakinya. Itu betul juga karena faktor adanya orang lain kayak gitu ya. Terus yang C, itu Siska marah pada Niken karena Niken salah bicara dan menyinggung perasaan Siska. Berarti ini betul juga. Kemudian yang D, Diana menata buku-buku di perpustakaan karena disuruh oleh gurunya. Ini betul juga. Nah, kita lihat yang E, Devi belajar memasak karena dia ingin bisa makan makanan sehat. Ini bukan dipengaruhi oleh faktor orang lain atau eksternal kayak gitu ya. Berarti jawabannya yang E. Lanjut nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang merupakan bentuk tindakan sosial yang tidak berorientasi pada nilai. Oke, kalau tindakan sosial berorientasi pada nilai berarti patokannya adalah nilai sosial kayak gitu ya. Nah, yang A, seorang guru sedang mengajar di kelas kemudian terdengar suara azan. Guru itu lalu menghentikan aktivitas mengajarnya hingga azan selesai. Oke, yang A berarti dipengaruhi oleh nilai agama ya. Terus yang B, Rian melihat ada pengemis yang kelaparan di perempatan jalan. Ia langsung mencari makanan dan memberikannya kepada pengemis. Ini nilai agama juga. Kemudian Samsul membawakan oleh-oleh untuk atasannya supaya atasannya menjadi dekat dengannya. Nah, itu berarti bukan dipengaruhi oleh nilai sosial. Berarti jawabannya langsung yang C. Lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4, Moko berasal dari keluarga Jawa yang sangat menjunjung nilai kejawen. Pada saat tahun baru Muharram, ia selalu disuruh oleh kakeknya untuk berjalan kaki memutari keraton pada tengah malam. Moko melakukan apa yang diminta kakeknya tanpa tahu esensi dari aktivitas tersebut. Apa yang dilakukan Moko di atas merupakan contoh tindakan. Oke, tindakan sosial sebenarnya ada berapa? Tindakan sosial itu sebenarnya ada 4. Tadi berkaitan dengan nilai, kemudian ada tradisional, kemudian afektif, yang terakhir rasional, instrumental. Nah, tadi ya kalau nilai berarti berkaitan dengan nilai sosial. Tradisional berarti berkaitan dengan tradisi tindakannya kayak gitu ya.
Afektif ini perasaan, rasional ini berdasarkan tujuannya. Nah, otomatis kalau tindakannya moko berarti dia ke tradisi. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 5. Pernyataan berikut ini yang merupakan contoh interaksi tidak langsung. Berarti yang kalau tidak langsung berarti otomatis menggunakan media. Oke, yang pertama itu Andi memimpin diskusi di kelas, berarti langsung ya. Yang kedua, yang B, orang tua sedang menonton TV bersama anak-anaknya. Oke, dia berarti TV-nya ya fokusnya. Kalau menonton TV-nya berarti interaksi tidak langsung. Jawabannya langsung ketemu yang B. Nomor 6. Nomor 6, disintegrasi sosial dapat dideteksi melalui kemunculan gejala-gejala sosial. Gejala-gejala sosial berikut yang tidak berkaitan dengan disintegrasi. Disintegrasi itu kan berarti perpecahan ya. Oke. Nah, di situ sanksi sosial yang A, sanksi sosial masyarakat melemah. Ini betul. Yang B itu tidak adanya nilai, berarti betul ya. Yang C dibentuknya lembaga sosial yang baru. Nah, ini proses integrasi sebenarnya. Jadi jawabannya yang C. Next, nomor 7. 3 kondisi yang wajib dipenuhi dalam proses sosialisasi yang dianggap berhasil. Ini sosialisasi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, sosialisasi itu sendiri. Itu memperkenalkan kayak gitu ya. Nah, kemudian ada internalisasi. Ini pendalaman nilai norma. Kemudian yang terakhir ada institusionalisasi. Nah, ini tadi pembelajaran ya. Internalisasi berarti pendalaman. Ini pelembagaan. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 berikut ini merupakan contoh konflik sosial di masyarakat kecuali. Oke, yang A itu konflik antara pedagang beretnis X dan Y. Ini berarti konflik etnis. Oke, yang kedua konflik berkaitan dengan penggusuran warga. Ini konflik juga. Ini biasanya warga dengan pemerintah. Nah, yang C itu konflik antara suami dan istri. Ini bukan konflik di masyarakat, tapi dia konflik individu. Oke. Nah, berarti jawabannya langsung ketemu yang C. Next, nomor 9. Nomor 9, harmoni di dalam masyarakat bisa tercipta apabila terjadi integrasi sosial berikut. Berikut ini yang tidak termasuk sebagai pendorong bagi integrasi. Oke. Pendorong berarti kalau yang A apa? Adanya akses yang sama, berarti dia pendorong integrasi ya. Kemudian yang B adanya peluang yang setara untuk bisa memperoleh pekerjaan, berarti betul juga. Yang C perkawinan antar ras, suku atau etnis, ini namanya amalgamasi. Ini mendorong integrasi juga. Terus yang D itu penyelesaian dan rekonsiliasi konflik, berarti ini integrasi. Nah, yang E adanya pembagian jenis pekerjaan yang jelas, ini bukan pendorong integrasi. Jawabannya berarti yang E. Next, lanjut nomor 10. Nomor 10, pilihlah salah satu pernyataan tentang konflik yang paling tepat di bawah ini. Oke,
Yang A, tidak semua konflik berkembang menjadi kekerasan. Oke, jawabannya langsung ketemu ya. Tidak semua konflik berkembang menjadi kekerasan. Kalau konflik menuju kekerasan berarti dia melanggar undang-undang. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut kita ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini sampai nomor 15 nanti pernyataan 1 dan pernyataan 2 ya. Oke, nomor 11. Pernyataan pertama, pada masyarakat kota mengandung untuk acara apapun akan merasa dihargai jika ada undangan tertulis, sementara di masyarakat desa justru datang secara lisanlah yang lebih dihargai. Oke, kalau di kota intinya kalau mau dihormatin kayak gitu dia harus diundangnya secara tulis kayak gitu ya. Terus kalau di desa berarti dia lebih suka face to face kayak gitu. Ini berarti jawabannya benar ya. Lanjut, masyarakat desa lebih suka bertemu langsung daripada bermedia kertas. Ini betul juga. Berarti benar-benar berhubungan. Jawabannya A. Lanjut, nomor 12. Di sini ada pernyataan 1-2 lagi. Pernyataan pertamanya, menerima lebih banyak calon CPNS yang berasal dari etnis mayoritas adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap etnis mayoritas yang telah menduduki stratifikasi sosial tinggi dari segi etnis. Oke, tidak ada etnis yang lebih tinggi dan lebih rendah. Berarti jawabannya pernyataan 1 salah ya. Terus pernyataan 2, pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak mayoritas adalah upaya untuk menghindari konflik di masyarakat. Itu sebenarnya hak minoritas, bukan mayoritas. Berarti jawabannya salah lagi. Berarti maaf, jawabannya yang E ya. Next, lanjut ke nomor 13. Pernyataan pertama, kekuasaan politik secara otomatis menjadikan seseorang menjadi sewenang-wenang. Nah, kalau kekuasaan sebenarnya tidak otomatis. Jadi tidak otomatis menjadi sewenang-wenang karena itu tergantung orangnya kan kayak gitu ya. Berarti ini jawabannya salah. Kemudian pernyataan keduanya, negara berpaham demokratis juga akan memberikan kekuasaan politik pada pemerintah yang pemimpin yang sewenang-wenang. Ini otoriter ya. Bukan demokratis, berarti salah lagi. Berarti jawabannya E. Lanjut ke nomor 14. Pernyataan 1, pernyataan 2. Oke, pernyataan satunya, di Hari Perempuan Sedunia, perempuan berdemonstrasi untuk menuntut direvisinya usia minimal pasangan perempuan dalam undang-undang perkawinan. Intinya dia memperjuangkan hak-hak dan kewajiban perempuan, intinya kayak gitu. Berarti pernyataan satunya betul. Pernyataan keduanya, di negara berkembang stratifikasi sosial meletakkan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Oke, sebenarnya bukan di negara berkembang, tetapi masyarakat yang tradisional. Berarti kita salahkan ya. Jawabannya berarti benar, disalahin C, curang. Lanjut ke nomor 15. Edward P1 P2. Oke, pernyataan pertamanya, Edward Tyler menyatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan hal kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, dan sejumlah kemampuan dan kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Ini betul ya. Oke, lanjut ke pernyataan kedua, dapat dipastikan setiap masyarakat dimanapun pasti memiliki kebudayaan. Ini betul juga. Benar-benar dan kemudian mereka berhubungan. Jawabannya A. Lanjut ke nomor 16. Nomor 16, karakteristik solidaritas mekanis menurut Emil Durkheim. Emil Durkheim
membagi tipe masyarakat menjadi dua, organik atau organis dengan mekanis. Oke, kalau yang organis dia sudah ada pembagian kerja. Kalau mekanis dia tidak ada pembagian kerja. Nah, kalau di situ berarti karakteristik yang sesuai dengan solidaritas mekanis. Kita lihat yang pertama, kerja bersama-sama, itu berarti mekanis ya, karena tidak ada pembagian. Satu benar berarti tiga benar, umumnya masih dilakukan di daerah pedesaan. Oke. Dua, tanpa membutuhkan keahlian, ini betul juga. Yang keempat, menuntut keahlian khusus, ini organis. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4 yang A. Lanjut ke nomor 17. Di situ ada pengendalian ekstrinsik. Adalah pengendalian sosial yang bersumber pada, kalau ekstrinsik berarti di luar dirinya. Cek nomor 1 itu dirinya sendiri, berarti ini otomatis salah ya. 1 salah, 3 salah. Nomor 2 itu orang lain, nah ini betul. Yang keempat, nasihat dan saran, ini berarti berasal dari di luar individu, berarti jawabannya 2 dan 4 C. 18, pernyataan mengenai mobilitas berikut yang benar adalah. Pernyataan 1 atau nomor 1 itu mobilitas adalah gerakan sosial yang menuntut keadilan. Itu gerakan sosial. Kita lewatin dulu. Kita anggap ini salah. 1 salah, berarti intensitas mobilitas sosial adalah intensitas seseorang dalam interaksi, ini juga salah. Nomor 2 itu mobilitas adalah pergeseran nilai sosial baik buruknya, itu salah juga. Yang terakhir nomor 4, mobilitas sosial adalah perubahan status. Jawabannya berarti 4 aja, D. Next, nomor 19. Nomor 19 itu dinamika kelompok sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Berikut contoh peristiwa yang termasuk faktor internal. Internal berarti gini, dinamika kelompok. Nah, ini kan ada 2 faktor, ada internal, ada eksternal. Nah, kalau internal berarti dari dalam kelompok sendiri. Kalau eksternal berarti luar kelompoknya. Nah di situ yang pertama kita cek 1, 2, 3, 4. Yang pertama, Nisa, Santi dan teman-temannya tergabung dalam sekelompok menjahit yang merupakan salah satu ekstrakurikuler. Mereka akan mengadakan pameran hasil karya. Suatu hari Nisa merasa kesal dengan Santi. Nah, karena mereka satu anggota kelompok, berarti 1 betul ya, otomatis 3 betul. Rahmat dan Lukman sama-sama menjadi pengurus OSIS. Betul ya. Lanjut nomor 2, itu Rino dan Sigit merupakan ketua dan wakil ketua di organisasi pecinta alam di sekolahnya. Berarti mereka internal kelompok juga. Nah, yang terakhir nomor 4 itu Rini dan Syifa seringkali berbeda pemahaman dengan Anis terkait target kerja pada organisasi ekstrakurikuler karya ilmiah remaja yang mereka ikuti bersama. Berarti internal kelompok juga. Jawabannya benar semua. Nomor terakhir 20. Kelompok sosial dapat terbentuk dari berbagai faktor tergantung dinamika sosial yang terjadi di masyarakatnya. Berikut ini merupakan faktor pembentuk kelompok sosial. Kelompok sosial biasanya terbentuk karena adanya 1, dia punya common enemies, terus common
ancestor, commonplace. Terus common interest. Oke, ini musuh bersama, ini keturunan, ini tempat tinggal yang sama, ini kepentingan yang sama. Oke, nah di situ berarti 1, 2, 3, 4. Oke, sebentar. 1, 2, 3, 4. Oke, yang 1 itu kan persamaan kepentingan, berarti otomatis 1 dan 3 betul ya. 3 itu berasal dari wilayah yang sama, berarti tempat tinggal. Oke, yang kedua itu pertalian darah atau keturunan, berarti betul ya. Nomor 4 itu variasi tujuan, berarti kalau variasi tujuan berarti beda-beda ya. Jawabannya 1, 2, 3 yang A. Oke, sekian pembahasan UGM 2019 Sosiologi. Nah, kurang lebihnya kakak mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.